Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Boknim melanjutkan scene selanjutnya. Spoiler One Piece chapter 1154 kali ini berjudul Tidak Bisa Mati. Kebenaran tentang Rocks Dixebek dan warisan gelap. Teach Sampul bab ini dibuka dengan momen emosional. Mimin Boknime menampilkan Ocho, seorang karakter misterius yang terhubung dengan Yamato, membawa anak Kozuki Oden itu ke makam seorang pahlawan dari West Blue. Pahlawan ini dibesarkan di Ringo, sebuah wilayah yang punya sejarah panjang dalam dunia samurai. Momen ini syarat makna, seolah menjadi simbol akan pentingnya mengenang masa lalu yang kelam demi menyongsong masa depan yang baru. Setelah kekalahan Big Mom dan kejatuhannya di Wano, dunia terus mengalami guncangan. Elbaf, tanah para raksasa yang selama ini tampak tak tergoyahkan, akhirnya turut merasakan dampaknya. Kebakaran, badai, dan kelaparan melanda negeri raksasa itu. Saat rasa putus asa melanda dan beberapa raksasa mempertimbangkan langkah radikal menyerang demi bertahan hidup, Raja Harald, tokoh kunci dari Elbaf, kembali tepat waktu. Tidak hanya membawa harapan, ia juga datang dengan bantuan asing yang bisa menyelamatkan Elbaf dari kehancuran. Namun, tidak semua mendapat penyelamatan yang sama. Estrida, tokoh wanita penting dari masa lalu Elbaf, meninggal karena penyakit sebelum kedatangan Harald. Dalam keheningan duka itu, Ida, tokoh wanita kuat lainnya, memutuskan membuka sebuah bar di dunia bawah. Keputusan ini mengisyaratkan bahwa dunia bawah ini menjadi bagian dari narasi penting di dunia One Piece, bukan hanya sekadar tempat kejahatan, melainkan bagian dari dinamika sosial yang lebih luas, seperti yang Mimin Boknim duga. Kilas balik membawa kita ke 56 tahun yang lalu. Di masa itu, Raja Harald pernah menghadiri konferensi referee. Tujuannya mulia, meminta perhatian dan bantuan dari pemerintah dunia. Namun, seperti banyak pemimpin lain dari wilayah non-Tenryubito, permintaannya diabaikan. Pemerintah lebih memilih diam ketimbang membantu Elbaf. Dalam diskusi pribadi di Elbaf Jarul, salah satu tetua Elbaf mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Ia bercerita tentang Galeila, sebuah kelompok pembuat kapal raksasa kuno. Mereka bukan raksasa kuno, melainkan sekelompok orang luar biasa yang punya kemampuan luar biasa dalam merancang kapal-kapal raksasa. Ini, mereka diyakini telah ditangkap oleh pemerintah dunia karena dianggap sebagai ancaman laten. Ketika Harald sibuk membangun kembali Elbaf, Loki, putra kandungnya, mengalami masa kecil yang kelam. Ia dibesarkan oleh saudari Estrida yang tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga menyiksanya secara fisik dan mental. Ini menjadi salah satu penyebab mengapa Loki tumbuh menjadi sosok yang penuh amarah dan frustrasi. 8 tahun kemudian, yakni 48 tahun yang lalu dari sekarang, Loki melepaskan binatang-binatang raksasa ke desa-desa di Elbaf sebagai bentuk protes dan kemarahan. Namun saat ia melihat bagaimana anak-anak lain bersatu dan membantu Hajrudin, seorang tokoh muda dari Elbaf, ia mulai menyadari betapa ia sebenarnya merasa kesepian dan terasingkan. Namun, perubahan Loki tidak sempat berkembang lebih jauh karena dunia bawah kembali terguncang. Tiba-tiba, sosok mengerikan muncul di hadapan Loki. Dia adalah Rocks Dixebek. Bajak laut legendaris ini menanyakan pada Loki, apakah tempat yang ia datangi benar-benar Elbaf dan apakah Raja Harald berada di sana. Pertanyaan ini tidak biasa karena mengisyaratkan bahwa Rocks punya kepentingan pribadi terhadap Harald dan Elbaf. Lalu terungkaplah informasi besar. Rocks dan Harald pernah bertemu di referee 56 tahun yang lalu, tapi pertemuan ini rupanya menyulut konflik besar. Tidak lama setelah itu, Rocks membunuh seorang admiral angkatan laut, sebuah peristiwa yang tidak pernah terdengar dalam sejarah dunia One Piece. Ini adalah pertama kalinya kita mendengar bahwa seorang laksamana bisa terbunuh oleh satu individu, dan itu menunjukkan betapa kuatnya Rocks. Kematian seorang admiral bukan sekadar tragedi biasa. Ini mengguncang fondasi kekuatan militer pemerintah dunia. Tidak heran bila Rocks kemudian dikejar dan dianggap sebagai buronan paling berbahaya. Dari sinilah terlihat mengapa sosok seperti Whitebeard dan Big Mom, dua dari Yonko paling ditakuti, pernah berada di bawah naungan Rocks. Meskipun mereka seringkali menyangkal posisi mereka di bawah komando Rocks, kenyataannya hanya orang sekuat itulah yang bisa menyatukan orang-orang sehebat mereka. Inilah dunia One Piece, dunia yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang terkuat. Rocks bukanlah sosok lemah seperti Buggy, yang kebetulan memperoleh gelar besar karena keberuntungan. Rocks adalah kapten sejati, seorang monster yang bisa membuat bahkan para bajak laut terkuat pun tunduk. Pada momen puncak bab ini, wajah Rocks akhirnya diperlihatkan secara penuh. Ia memiliki rambut dua warna yang kontras dan tampak sangat mirip dengan Blackbeard. Ini bukan kebetulan karena ternyata Rocks adalah ayah dari Marshall D. Teach, orang yang kita kenal sebagai Blackbeard.
Blackbeard. Mimin menyampaikan kalau hubungan darah ini menjelaskan banyak hal. Teach adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang memiliki dua kekuatan buah iblis. Gura-Gura Nomi milik Whitebeard dan Yami Nomi buah iblis kegelapan. Dan kini dengan semua latar belakang tentang Rocks yang mulai terungkap, mulai muncul teori dan indikasi kuat bahwa Teach memiliki kekuatan buah iblis ketiga yang belum diketahui. Kekuatan yang diduga berasal dari darah dan warisan ayahnya. Rocks di Sebek. Oda dalam volume 8 majalah One Piece memperlihatkan sketsa konsep ibu Blackbeard dan kedua saudari perempuannya. Sangat mengejutkan bahwa adik-adik perempuan Teach digambarkan sebagai wanita yang baik hati dan sopan. Sifat mereka benar-benar berbanding terbalik dengan Teach yang kejam, licik, dan tidak berperasaan. Ini memperkuat spekulasi bahwa sisi gelap Teach adalah warisan dari Rocks, bukan dari ibunya. Satu sketsa lain yang mencuri perhatian adalah ekspresi wajah Ace, saudara angkat Luffy, yang tampak terkejut dan emosional. Meskipun adegan ini tidak pernah masuk ke cerita utama, bisa jadi itu adalah ekspresi Ace saat mengetahui kebenaran tentang keluarga Teach, bahwa orang yang ia benci dan ingin bunuh ternyata mewarisi kekuatan dan tekad dari salah satu monster terbesar dalam sejarah dunia, Rocks di Sebek. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan besar, kekuatan ketiga Blackbeard akan segera terungkap. Setelah memiliki kekuatan guncangan dan kegelapan, hanya tinggal satu misteri lagi yang menanti. Apakah kekuatan itu berkaitan langsung dengan Rocks? Apakah Teach telah menemukan cara untuk menggabungkan buah iblis ketiga melalui metode terlarang, atau tubuh spesialnya yang diwarisi dari Rocks memungkinkan itu semua? Apapun jawabannya, satu hal menjadi semakin jelas. Dunia One Piece sedang menuju pada puncak konflik antara generasi tua dan generasi baru, dan di tengah-tengahnya berdirilah Marshall D. Teach, sang warisan dari Rocks di Sebek, siap menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah milik mereka yang mewarisi ambisi terdalam dari para legenda yang tak bisa mati. Bab ini bukan hanya menguak sejarah, tapi juga membangun fondasi bagi puncak perang besar di dunia One Piece. Di balik senyuman licik Teach tersembunyi bayangan Rocks, dan jika kekuatan ketiganya benar-benar ada, maka perang terbesar dalam sejarah dunia akan segera dimulai. Ya, segitulah spoiler awal One Piece 1154 kali ini, ya nakama. Oh ya, bagi kalian yang ingin lanjut pada pembahasan selanjutnya pada pembahasan Mimin yang sebelumnya, silahkan lanjutkan menonton video ini. Pertempuran di Marejoa, kemarahan Garling dan serangan dragon. Di dalam kastil Pangea, suasana tegang menyelimuti ruang pengungsian para Tenryubito. Pertempuran sengit antara pasukan revolusi dan para kesatria suci mengguncang Marejoa di luar, tetapi di dalam kastil, para Tenryubito berlindung di bawah pengawalan ketat agen-agen CP Emerald dan beberapa kesatria suci. Ruangan megah bertahtakan emas itu dipenuhi keluh kesah dan gerutuan. Para Tenryubito dari berbagai keluarga tak henti-hentinya mengeluhkan kekacauan yang terjadi, seolah dunia mereka yang sempurna telah runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi di Marejoa? Teriak salah satu Tenryubito. Suaranya melengking penuh kepanikan. Kami adalah keturunan para dewa. Ini tidak bisa diterima. Di tengah keriuhan, keluarga Vigarland tetap menonjol dengan ketenangan mereka. Tidak seperti Tenryubito lain yang panik dan marah, mereka duduk dengan penuh wibawa, percaya penuh pada Garling dan Sharmarok, dua pilar keluarga Vigarland yang sedang bertarung di garis depan. Salah satu anggota keluarga Vigarland, seorang pria tua dengan sorot mata tajam, akhirnya kehilangan kesabaran. Cukup, bentaknya pada Tenryubito lain. Kalian meragukan Garling dan Sharmarok, mereka adalah kebanggaan kami. Kalian hanya memperburuk suasana dengan keluhan kalian yang tak berguna. Sementara itu, di ruangan takhta kosong yang tak jauh dari sana, Warcuri berdiri berjaga dengan penuh kewaspadaan. Ruangan itu sunyi, hanya diterangi cahaya redup dari lentera kristal. Tapi, keributan dari ruang pengungsian samar-samar terdengar, membuat alis Warcuri berkerut. Ia paham bahwa kepanikan para Tenryubito sulit dihindari di tengah situasi genting ini. Namun, jika keributan itu terus memburuk, ia siap turun tangan untuk menenangkan mereka sebelum kembali ke tugasnya menjaga ruangan suci atas perintah Im Sama. Di luar kastil, pertempuran. Garling Vigarland dengan pedangnya yang berlumur darah menghadapi gelombang pasukan revolusi. Namun, kabar tentang keributan para Tenryubito sampai ke telinganya melalui laporan seorang agen CP0. Kemarahan Garling memuncak. Mereka masih saja mengeluh di saat kami mempertaruhkan nyawa, raungnya. Ia kembali ke kastil, melangkah masuk ke ruang pengungsian dengan aura yang mencekam. Kalian, bentak Garling, matanya menyala-nyala. Kalian berani meragukan kami, para kesatria suci yang melindungi kalian. Kalian tidak lebih dari beban. Dalam kemarahannya, Garling melepaskan Haoshoku Haki yang dahsyat. Gelombang energi tak terlihat itu menyapu ruangan, membuat udara terasa berat. Para Tenryubito dari keluarga lain langsung ambruk, pingsan satu persatu. Wajah mereka pucat ketakutan. Hanya keluarga Vigarland yang tetap berdiri, tak
pengaruh memandang Garling dengan bangga. Namun di tengah luapan kekuatan itu, sebuah sosok muncul di ambang pintu. Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusi. Tanpa ragu, Dragon melesat maju. Tinjunya yang dilapisi haki ganda, Busoshoku dan Haoshoku mendarat telak di tubuh Garling. Pukulan itu begitu kuat hingga luapan Haoshoku, haki Garling terhenti seketika. Ruangan berguncang dan untuk sesaat kedua pria itu saling menatap dengan aura permusuhan yang membakar. "Kau terlalu sombong, Garling," ujar Dragon dengan suara dalam. "Mary Jua akan jatuh dan kau tidak bisa menghentikan kami. Bagaimana menurut kalian terkait ini?" Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Boknaim pada kesempatan kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.